Halo dokter, boleh diperkenalkan nama dan biasanya dokter ini tugas di mana sih sebenarnya? Oke, halo, saya Eva, saya dokter gizi di Rumah Sakit Pelni. Biasanya saya bertugas di sana. Dokter kan sudah menjaga jadi ahli gizi juga nih di Desa Bahagia ini. Dimana di sini ada teman-teman dari Paskibraka yang akan bertugas nanti tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Nah, semenjak nih Paskibraka ini masuk ke Desa Bahagia ini, bagaimana pemantauan gizi mereka, dok? Oke, jadi yang pasti tugas saya di sini adalah memastikan adik-adik Paskibraka ini mendapatkan kalori yang cukup. Jadi tentu saja kebutuhan kalori mereka itu akan berbeda setiap minggunya tergantung dengan load activity-nya. Kayak kemarin misalnya di minggu pertama itu kan kebanyakan materi. Jadi untuk itu saya set di sekitar 20 sampai dengan 25 kilokalori. Kemudian proteinnya range-nya di 1 sampai dengan 1,2 sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badannya. Di minggu kedua dan seterusnya saat latihan fisiknya sudah mulai lebih intens, tentu saja asupan kalorinya ditambah ini. Jadi sekitar bisa 30 sampai dengan 40 kilokalori per kilogram berat badannya, dan proteinnya juga diset untuk naik di sekitar targetnya 1,2 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan. Begitu. Jadi kalau diperhatikan ada perubahan. Yang pertama perubahan snack. Karena saya lihat di minggu pertama itu asupan seratnya masih sangat kurang sekali, dan kemudian pemilihan kalorinya juga cenderung yang tinggi kalorinya ya. Jadi untuk target 20 sampai 25 kilokalori itu kita kurang dapat tuh di situ. Tapi masuk di minggu kedua sudah mulai ada perbaikan, sudah ada penambahan juga untuk lauk hewaninya, penambahan juga untuk lauk hewaninya itu di snacknya, seperti itu. Baik dok. Oh, tidak lupa cairan ya. Kita kan selalu ada pos minum, sama sudah ada juga ini ya untuk yang minuman elektrolit, ya kan? Kalau mereka habis latihan di lapangan. Jadi cairan pun harus dipikirkan. Gitu. Baik dok. Makanan apa sih yang dokter tidak sarankan atau tidak rekomendasikan untuk teman-teman Paskibraka, dan makanan apa yang justru dokter sangat sarankan itu dimakan mereka karena membantu mensupport nutrisi mereka selama kegiatan di Desa Bahagia ini? Oke, untuk yang makanan yang tidak saya sarankan itu adalah makanan yang bisa merangsang aktivitas saluran cerna menjadi lebih aktif. Jadi contohnya menu makanan yang terlalu pedas, menu makanan yang terlalu berbumbu begitu atau terlalu asam, itu kita take down. Kemudian untuk yang olahan gorengannya pun kita berusaha untuk memilih yang terbaik dari apa yang bisa disediakan oleh para vendor catering begitu. Sedangkan untuk dari segi makanan yang dianjurkan, saya berusaha untuk menerapkan pola yang sehat dan seimbang gitu ya, diet yang sehat dan seimbang. Jadi antara karbohidratnya, proteinnya, kemudian kecukupan dari lemak, tidak lupa ketinggalan untuk seratnya. Jadi kayaknya kalau di sini adik-adik masuk ke sini mau tidak mau jadi belajar makan sayur, belajar juga makan buah begitu ya. Kemudian dengan keanekaragaman lauk pauk yang ada begitu. Biasanya dari awal masuk sampai sekarang ini pasti ada perubahan nih. Ada yang mungkin jadi semakin besar, berat badannya semakin menambah, atau berat badannya semakin menurun. Nah, dalam hal ini bagaimana antisipasi dokter sebagai ahli gizi untuk menanggulangi supaya adik-adik ini tetap stay, karena kan mereka sudah mengukur baju nih. Ya. Di sebelum masuk sini sudah melakukan pengukuran baju. Gimana supaya baju itu nanti ketika dipakai tanggal 17 nanti tetap pas gitu. Gitu ya. Banyak kejutan itu di minggu pertama. Jadi dari waktu awal masuk, adik-adik masuk Desa Bahagia itu kan ditimbang ya. Di minggu pertama ya banyak surprise gitu di sini. Saya rasa mungkin karena keanekaragaman mungkin ya yang disediakan. Kemudian juga kakak-kakaknya juga masih ayo semuanya habiskan begitu ya, karena sayang sama adiknya, nggak mau adiknya sakit gitu ya. Jadi semua harus habis gitu. Ya karena saya lihat evaluasinya seperti itu, jadi masuk di minggu kedua, bahkan di pertengahan minggu pertama
sudah ngobrol sama Ibu Deputi begitu ya, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah itu. Minggu-minggu tuh aku dapatnya ada cerita konstipasi, ada cerita penambahan berat badan. Most likely 2 ini nih yang menonjol. Jadi waktu itu ditambahkan tuh untuk yang masuk di penambahan serat, baik dengan buah, porsi sayur, kemudian juga ada beberapa kali masuk puding begitu ya. Kemudian diedukasi adik-adiknya bahwa nasinya itu jangan dihabiskan. Kalau untuk panitia kita ngobrol lagi, bisa nggak gitu untuk yang pemilihan, edukasi juga untuk pemilihan snacknya, sama yang untuk berikutnya pemilihan dari menu cateringnya begitu. Nah semenjak itu lumayan ada perbaikan. Dari minggu kedua ke minggu ketiga saya rasa udah mulai masuk aktivitas fisik, sudah mulai kelihatan nih polanya. Kemudian karena kerjasama juga yang baik gitu ya dari panitia, kemudian juga dari vendor cateringnya, seems terkontrol nih. Nah, yang menjadi PR adalah mereka akan keluar dari desa bahagia menuju desa bahagia berikutnya di Jakarta kan ya, di hotel. Nah itu nanti kita obrolin lagi dan saya juga diberikan kesempatan sesi untuk pembekalan kepada adik-adik nanti bagaimana cara pemilihan makannya supaya nanti mereka tidak naik berat badannya karena kemarin sudah fitting toh. Kalau sudah fitting berarti cuman bisa ada kelonggaran sekitar plus minus 1 kilo, nggak bisa lebih dari itu. Oke. Begitu Kak. Baik Dok, ini untuk orang tua di sana, orang tua mereka di sana, keluarga mereka yang mereka tinggalkan lebih dari sebulan. Oh iya, sebulan ya? Dari sebulan. Nah, pesan dokter untuk mereka apa supaya tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak mereka di sini? Saya rasa sebagai orang tua pastinya kita berbangga ya, anak-anak putra-putri kita terpilih gitu. Karena mereka adalah putra-putri pilihan, pasti sudah dengan sebaik-baiknya akan dijaga di sini. Saya membantu dari segi kepenuhan nutrisinya, kemudian ada juga dari tim medis dan juga pastinya kakak-kakak pamong ya yang selalu mengayomi. Oke dokter, terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih. Selamat bertugas dan sukses terus dokter juga. Terima kasih, thank you.